Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran secara virtual dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Tak lupa salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga dengan salawat tersebut kita semua memperoleh syafaat dari baginda Rasulullah, baik hidup di dunia ini sampai nanti di akhirat. Amin Allahumma amin. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan pelajaran yang kedua di kelas 5 semester 1 ini, yaitu mengenal nama Allah Subhanahu wa taala dan kitab-kitabnya. Setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran ini, diharapkan peserta didik mampu. Yang pertama adalah meyakini adanya Allah yang Maha Mematikan, Allah yang Maha Hidup, Allah yang Maha Berdiri Sendiri, dan Allah yang Maha Esa. Kemudian yang kedua adalah peserta didik mampu menunjukkan sikap berani, peduli, mandiri, dan teguh pendirian sebagai implementasi dari pemahaman makna Asmaul Husna, Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu memahami makna Asmaul Husna, Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Kemudian yang keempat, yang terakhir, yaitu peserta didik mampu membaca Asmaul Husna, Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad sebagai implementasi daripada rukun iman. Mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna. Meyakini Allah Subhanahu wa taala merupakan rukun iman yang pertama. Seseorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan melaksanakan semua perintah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Kemudian mengenal Allah Subhanahu wa taala dilakukan dengan cara memahami makna Asmaul Husna. Berikut akan dijelaskan secara lebih rinci dan detail tentang Asmaul Husna. Yang pertama adalah Al-Mumit, yang kedua Al-Hayyu, yang ketiga Al-Qayyum, dan yang keempat adalah Al-Ahad. Silakan diperhatikan dengan baik dan sesama. Yang pertama adalah Al-Mumit. Al-Mumit artinya adalah Allah yang Maha Mematikan. Allah memiliki Asmaul Husna Al-Mumit, berarti Allah berkuasa untuk mematikan semua yang diciptakannya, dan kematian setiap makhluk adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Al-Mumit menunjukkan kekuasaan dan kehendak Allah terhadap makhluknya. Allah berkuasa penuh atas semua makhluk yang diciptakannya. Tidak ada satupun kekuatan yang dapat menandingi kekuasaan Allah. Segala yang hidup di dunia ini akan mengalami kematian. Setiap benda yang ada di alam semesta juga akan mengalami kehancuran. Semua terjadi karena Allah memiliki Asmaul Husna Al-Mumit. Lihatlah di sekitarmu. Barangkali kamu mendengar berita tentang kematian seorang. Atau mungkin tetanggamu meninggal dunia, padahal kemarin masih sehat. Ada bayi yang baru lahir meninggal dunia. Ada juga yang meninggal setelah berusia lanjut. Contoh-contoh di atas merupakan bukti bahwa Allah memiliki Asmaul Husna Al-Mumit. Kematian itu merupakan kepastian yang akan terjadi pada semua makhluk yang bernyawa. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Kullu nafsin dha'iqatul maut, thumma ilayna turja'un. Shadaqallahul azim. Yang artinya, setiap yang bernyawa akan merasakan mati, kemudian hanya kepada kami kamu dikembalikan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 57. Sebagai orang yang beriman, kita harus meyakini bahwa kematian itu pasti terjadi. Kehidupan di dunia ini hanya sementara. Setiap muslim harus mengisi kehidupannya untuk beribadah dan berbuat kebaikan. Oleh karena itu, banyaklah berbuat kebaikan dan melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Dikarenakan apa? Karena ketika kita nanti sudah meninggal, ketika kita sudah mati, itu kita akan dimintai pertanggungjawabannya yang kita lakukan selama kita hidup di dunia ini. Untuk yang kedua, yaitu Al-Hayyu. Al-Hayyu artinya Allah Maha Hidup. Allah memiliki Asmaul Husna. Al-Hayyu berarti Allah Maha Hidup. Kehidupan Allah kekal dan tidak akan pernah berakhir. Hal ini berbeda dengan kehidupan makhluknya yang pasti berakhir. Allah lah yang menghidupkan makhluk di dunia ini. Tidak mungkin kehidupan Allah berakhir karena Allah yang mengurus kehidupan di alam semesta. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwal hayyu la ilaha illa huwa fad'uhu mukhlishina lahuddin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dialah yang hidup kekal, tidak ada Tuhan selain Dia. Maka sembahlah Dia dengan tulus ikhlas beragama kepadanya. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Al-Quran Surat Al-Mu'min ayat 65. Keteraturan alam semesta adalah bukti bahwa Allah Maha Hidup. Allah lah yang mengatur kehidupan bagi semua makhluknya. Semua yang terjadi di dunia ini berada dalam pengawasan Allah. Yang ketiga adalah Al-Qayyum. Allah memiliki Asmaul Husna. Al-Qayyum artinya adalah Allah yang maha berdiri sendiri. Allah memiliki Asmaul Husna. Al-Qayyum berarti juga Allah adalah zat yang maha mandiri. Tidak bergantung kepada makhluknya. Dan kemandirian Allah merupakan wujud keagungan dan kekuasaannya. Kehendak Allah dapat terwujud dengan sendirinya tanpa dipengaruhi oleh makhluk. Allah menciptakan sesuatu sendiri, mengaturnya sendiri, serta menghidupkan dan mematikan sendiri tanpa ada campur tangan siapapun. Coba sekarang, lihatlah betapa luasnya alam semesta. Ada beberapa planet di galaksi Bima Sakti, termasuk bumi yang kita tempati ini. Masih ingatkah kamu apa saja planet-planet itu? Saya yakin masih ingat. Bumi kita bukanlah planet yang terbesar. Akan tetapi, bumi bagi manusia sangatlah luas. Jika ditambah dengan planet-planet yang lain, maka tidak terhitung lagi luasnya alam semesta ini. Tahukah kamu siapa yang menciptakan itu? Penciptanya hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah yang menciptakan alam semesta tanpa bantuan siapapun. Allah menciptakannya dengan kekuasaannya yang agung. Tidak mungkin alam ini diciptakan oleh lebih dari satu Tuhan. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran
yang berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Shadaqallahul adzim. Yang artinya Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Al-Quran, surat Ali Imran ayat yang kedua. Asmaul Husna yang keempat adalah Al-Ahad. Al-Ahad artinya ialah Allah yang Maha Esa. Allah memiliki Asmaul Husna Al-Ahad, berarti Allah itu Tuhan yang Maha Tunggal ataupun Tuhan yang Maha Esa. Hanya ada satu Tuhan di alam ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah hanya satu, berarti tidak ada Tuhan selain Allah. Tahukah kamu bagaimana peredaran sistem tata surya kita? Matahari menjadi pusat peredaran planet. Bumi beredar mengelilingi matahari, sehingga terjadilah siang dan malam. Kemudian ada pergantian hari. Semua planet-planet tersebut berputar pada porosnya sehingga tidak saling bertabrakan. Lihatlah di sekitarmu kemana jatuhnya daun yang berguguran. Kemudian coba lemparkanlah batu ke atas. Kemana batu tersebut akan jatuh? Semua benda yang jatuh pasti menuju bumi. Mengapa? Sebab bumi memiliki gaya gravitasi. Siapa yang menciptakan gaya gravitasi bumi? Dia adalah yang menciptakan bumi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya Tuhan yang menciptakan bumi dan segala isinya, yang menciptakan seluruh alam semesta, baik planet, bintang, semuanya adalah ciptaan Allah. Hal ini sesuai dengan firman Allah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Al-Quran surat Al-Ikhlas ayat 1. Kemudian materi yang berikutnya yaitu hikmah dalam mengamalkan Asmaul Husna, yaitu aku ingin menjadi terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang yang mengamalkan Asmaul Husna akan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangan-larangannya. Adapun dengan mengamalkan Asmaul Husna, kita akan menjadi bertakwa kepada Allah, meningkatkan iman kita, meningkatkan takwa kita, menjadikan kita menjadi seorang mukmin, menjadikan kita sebagai seorang muslim yang benar-benar melaksanakan perintah-perintah Allah. Berikut contoh dari pengamalan Asmaul Husna, Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah meneladani Al-Mumit.
Berikut perilaku-perilaku yang meneladani Asmaul Husna Al-Mumit. Antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, dengan kita meneladani Asmaul Husna Al-Mumit, maka yang pertama kita akan menjadi orang yang rajin mendirikan sholat. Baik itu sholat yang fardu maupun sholat sunnah. Kemudian yang kedua, membuat kita menjadi rajin untuk membaca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran adalah suatu hal ibadah yang memiliki pahala yang luar biasa. Kemudian yang ketiga adalah rajin mempelajari dan mengamalkan ilmu agama. Bahkan bukan hanya ilmu agama saja, semua ilmu-ilmu yang bermanfaat pasti akan dipelajari. Hal tersebut merupakan salah satu perilaku meneladani Asmaul Husna Al-Mumit. Kemudian selain itu, kita juga akan menjadi orang yang hormat dan patuh pada orang tua dan guru-guru kita. Kemudian kita juga akan selalu beramal soleh dan berbuat kebajikan. Karena apa? Karena semua yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Salah satu cara meneladani sifat ini adalah kita harus sadar bahwa kematian selalu siap mendatangi kita kapan saja dan di mana saja. Oleh karena itu, kita harus selalu beramal soleh dan berbuat kebajikan agar di akhirat kelak kita memperoleh balasan yang baik tentunya. Yang kedua adalah Al-Hayyu. Berikut perilaku yang meneladani Asmaul Husna Al-Hayyu. Di antaranya yang pertama adalah senantiasa menjaga kebersihan. Kemudian yang kedua adalah senantiasa menjaga kesehatan. Kenapa kok kita harus menjaga kebersihan dan kesehatan? Karena kehidupan kita ini tidak terlepas dari pola hidup yang bersih dan sehat. Karena itu, salah satu perilaku meneladani Asmaul Husna Al-Hayyu di antaranya yaitu senantiasa menjaga kebersihan dan kesehatan. Kemudian perilaku berikutnya yang meneladani Asmaul Husna Al-Hayyu yaitu rajin bekerja untuk mencukupi kebutuhan. Kenapa? Karena kita manfaatkan betul. Kita bekerja dengan niat ibadah. Maka segala sesuatu yang kita kerjakan itu dinilai ibadah. Kemudian yang keempat adalah rajin bersedekah. Kemudian mempergunakan waktu atau kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya dengan selalu beramal kebajikan. Kemudian cara kita meneladani sifat Al-Hayyu adalah mempergunakan kesempatan hidup yang diberikan oleh Allah dengan sebaik-baiknya. Seperti banyaknya melakukan amal kebajikan. Dengan melakukan hal tersebut, maka Allah akan menghidupkan jiwa, hati, akal, jasmani dan rohani kita dengan iman, Islam dan ihsan. Kemudian yang berikutnya adalah Al-Qayyum. Berikut perilaku yang meneladani Asmaul Husna Al-Qayyum di antaranya yang pertama adalah selalu menerapkan sikap mandiri. Misalnya merapikan tempat tidur sendiri, mengerjakan ulangan harian sendiri. Yang kedua, menggunakan kesempatan belajar sebaik-baiknya. Kemudian yang ketiga, tidak bergantung pada orang lain. Yang keempat, berusaha sendiri dengan maksimal dan membuang jauh-jauh rasa malas. Yang kelima, selalu optimis dalam menjalankan aktivitas. Seorang muslim yang meneladani Asmaul Husna Al-Qayyum
hendaknya bersikap mandiri dan optimis, berusaha mengerjakan segala sesuatu secara mandiri dan maksimal. Apabila sudah berusaha dan tidak mampu, barulah meminta bantuan orang lain. Buanglah jauh-jauh sikap malas dan pesimis, karena sikap tersebut hanya akan merugikan kita sendiri. Sebagaimana contoh, diantaranya manusia pasti membutuhkan bantuan orang lain dalam kehidupannya. Tetapi Allah tidak membutuhkan bantuan makhluknya, karena Allah memiliki Asmaul Husna Al-Qayyum. Kemudian selanjutnya adalah Al-Ahad. Berikut perilaku yang meneladani Asmaul Husna Al-Ahad. Di antaranya yang pertama adalah rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menggantungkan diri kepada orang, dan meyakini hanyalah Allah yang wajib disembah. Hal tersebut yang merupakan perilaku meneladani Asmaul Husna Al-Ahad itu bisa dipraktekkan ketika kita beribadah, berdoa meminta pertolongan hanya kepada Allah. Karena apa? Karena orang yang menyembah kepada selain Allah disebut sebagai orang yang musyrik, dan dosa dari perbuatan musyrik sangatlah besar. Jadi karena itu, dengan kita berperilaku meneladani Asmaul Husna Al-Ahad, maka kita akan beribadah dan hanya meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian pertemuan kita dalam pembelajaran virtual kali ini. Semoga ilmu yang kita pelajari pada kesempatan kali ini menjadi ilmu yang benar-benar berkah, bermanfaat, baik di dunia sampai nanti di akhirat. Amin. Allahumma amin. Cukup sekian pembelajaran secara virtual pada kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.